Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapiten Furkon dengan NPM 2175354. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 11, yaitu Switch Security Configuration. Dimana di sini kita langsung ke pengenalan mengapa saya harus mengambil modul ini. Nah, di bagian terpenting dari ini, tanggung jawab seorang profesional jaringan adalah menjaga keamanan jaringan. Sebagian besar waktu kita hanya berpikir tentang serangan keamanan yang datang dari luar jaringan, tetapi ancaman juga bisa datang dari dalam jaringan. Ancaman ini dapat berkisar dari kawan dengan polos menambahkan sekelar internet ke jaringan perusahaan sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak port, hingga serangan jahat yang disebabkan oleh karyawan yang tidak puas. Adalah tugas kita untuk menjaga keamanan jaringan dan memastikan bahwa operasi bisnis terus berlanjut tanpa kompromi. Nah, di sini apa saja sih yang akan kita pelajari di modul ini? Di modul dengan judul modul Switch Security Konfigurasi, di modul ini kita akan mendapatkan tujuan, yaitu mengkonfigurasi switch security to mitigate LAN attacks, atau akan mengkonfigurasi keamanan saklar untuk mengendalikan dengan serangan LAN. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 judul ya, topik. Yang pertama itu ada implement port security, yang kedua ada mitigate VLAN attack, mitigate DHCP attack, mitigate LP attack, serta mitigate STP attack. Kita lanjut saja langsung ke implement port security. Nah, di implement port security ini yang pertama ada secure and switch port, yang mana kita akan mengamankan port yang tidak digunakan. Nah, di layer 2 dianggap sebagai tautan lemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Serangan lapisan 2 atau layer 2 ini adalah yang paling mudah digunakan oleh peretas, tapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi lapisan yang umum. Nah, metode sederhananya yang digunakan banyak macam-macam untuk membantu mengamankan jaringan dari akses tidak sah adalah dengan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada saklar. Misalnya, jika saklar Katalis 2960 memiliki 24 port dan ada 3 koneksi pos Ethernet yang digunakan, sebaiknya menonaktifkan 21 port yang tidak digunakan. Arahkan ke setiap port yang tidak digunakan dan keluarkan perintah shutdown Cisco EOS. Kemudian jika suatu port harus diaktifkan kembali di lain waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah no shutdown. Nah, di sini lanjut kita akan melanjutkan, itu mitigate address table attack. Di sini mengurangi serangan tabel alamat MAC. Metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port, yang dimana keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan di port. Hal ini memungkinkan seorang administrator untuk mengkonfigurasi alamat MAC secara manual untuk sebuah port, atau mengizinkan saklar untuk secara dinamis mempelajari alamat MAC dengan jumlah terbatas. Saat port yang dikonfigurasi dengan keamanan port menerima bingkai alamat MAC sumber dari bingkai dibandingkan dengan daftar alamat MAC sumber aman yang dikonfigurasi secara manual atau dipelajari secara dinamis port. Lanjut kita ke enable port security. Nah, di sini kita akan mengaktifkan keamanan pelabuhan. Perhatikan pada contoh perintah keamanan port switch port ditolak. Ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port terang yang dikonfigurasi secara manual. Secara default, port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis ranking on. Oleh karena itu, dalam contoh port dikonfigurasi dengan perintah konfigurasi terbuka atau switch port mode security. Di sini ada catatan keamanan port yang berada di luar cakupan kursus ini. Lalu di sini kita menggunakan perintah show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat
saat ini untuk fase Ethernet 0/1 seperti yang ditunjukkan pada contoh. Di sini bagaimana keamanan port diaktifkan. Status port adalah secure down, yang berarti tidak ada data perangkat yang terpasang dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Mode pelanggaran shutdown dan beberapa jumlah maksimum alamat MAC adalah 1. Nah, lanjut kita akan ke limit and learn MAC address. Di sini ada membatasi dan mempelajari alamat. Nah, untuk mengatur jumlah maksimum alamat MAC yang diperbolehkan pada port digunakan perintah berikut, yaitu support port security maximum value. Lalu nilai keamanan port default adalah 1. Jumlah maksimum alamat MAC yang aman yang dikonfigurasikan bergantung pada saklar dan EOS. Dalam contoh ini maksimumnya adalah 8152. Nah, di sini kita mempelajari tentang alamat pada port dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama ada manual konfigurasi, yang dimana administrator secara manual mengkonfigurasi alamat MAC statis dengan menggunakan perintah berikut. Yang kedua ada dynamical learner, yang dimana perintah switch port security ini dimasukkan sumber saat ini untuk berangkat yang terhubung ke port diamankan secara otomatis, tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi pengaktifan. Jika kesalahan direboot, port harus melacak alamat MAC perangkat. Yang ketiga adalah dynamical dan sticky atau secara dinamis. Administrator dapat mengaktifkan saklar untuk melacak alamat MAC secara dinamis dan menempel ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah berikut: support security MAC address sticky. Lanjut kita ke port checking. Port security checking. Nah, di sini ada penuaan keamanan pelabuhan, di mana penuaan keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat aman statis dan dinamis pada port. Dan jenis penuaan didukung per port, yaitu mutlak, absolute, dan tidak aktif atau insensitivity. Yang dimana absolute alamat aman di port dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Kemudian insensitivity adalah alamat aman di port dihapus hanya jika tidak aktif untuk waktu penuaan yang ditentukan. Nah, di sini ada parameter perintah yang dijelaskan dalam tabel, yang dimana ada parameter statik, yaitu aktifkan penuaan untuk alamat Anda. Lalu ada waktu time, dimana dengan waktu penuaan untuk port jika waktunya 0 penuaan dan dinonaktifkan. Lalu ada type absolute, yang dimana tentukan waktu penuaan absolute setelah waktu dalam menit. Kemudian type intensity atau jenis tidak aktif. Catatan di sini alamat MAC ditampilkan sebagai 24 bit untuk kesederhanaan. Lanjut kita ke mode port security violation mode. Di sini jika alamat MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port. Secara default port memasuki status error disable. Nah, untuk menyetel pelanggaran keamanan port gunakan perintah seperti ini, yaitu set port security violation protect restrict shutdown. Nah, di sini tabelnya menunjukkan bagaimana saklar bereaksi berdasarkan mode pelanggaran yang dikonfigurasi. Ini ada mode shutdown atau mematikan atau default ya. Port segera beralih ke status error. Port pesan log ini menambahkan pengaturan status error disable berarti memasukkan perintah shutdown. Lalu ada restrict membatasi pada paket dengan aman, menghapuskan alamat MAC aman, dan nilai maksimum untuk meningkatkan menghitung pelanggaran keamanan. Serta ada protect, yaitu melindungi. Ini adalah metode pelanggaran keamanan paket dengan alamat sumber MAC, alamat MAC aman dalam jumlah atau meningkatkan nilai maksimum. Lanjut kita ke port error disable state.
Nah, di sini program status error, apa yang terjadi jika pelanggaran keamanan port dimatikan dan pelanggaran port terjadi. Port dimatikan secara fisik dan pelanggaran port terjadi. Port dimatikan secara fisik dan ditempatkan dalam status error disable dan tidak ada lalu lintas yang dikirim atau diterima di port tersebut. Di sini ada catatan ya. Protokol port dan status tautan diubah ke bawah dan LED port dimatikan. Lanjut kita ke verify port security. Verifikasi keamanan. Di sini ada setelah mengkonfirmasi keamanan port pada saat periksa step antarmuka untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur dengan benar dan periksa untuk memastikan bahwa alamat MAC statis telah dikonfigurasi dengan benar. Di sini ada keamanan port untuk semua antarmuka atau post security of all interface, yang mana untuk menampilkan pengaturan keamanan port untuk skala digunakan perintah show port security. Di sini contoh menunjukkan bahwasannya satu port yang dikonfigurasi dengan perintah keamanan port switch port. Lalu ada port security for specific interface atau port untuk antarmuka tertentu. Gunakan perintah show port security interface untuk melihat detail antarmuka tertentu seperti yang ditunjukkan sebelumnya dan dalam contoh ini. Lalu ada verify dan MAC address, yaitu verifikasi alamat yang dipelajari. Untuk memverifikasi bahwa alamat MAC melekat pada konfigurasi, gunakan perintah show run seperti yang ditunjukkan pada contoh untuk pas internet 0/19 ini. Lalu kita memverifikasi secure MAC address seperti alamat MAC yang untuk menampilkan semua alamat MAC aman yang dikonfigurasi secara manual atau berada secara dinamis pada semua antarmuka saklar. Gunakan perintah show port security address seperti yang ditunjukkan pada contoh. Lanjut kita akan menerapkan sintaks implement. Nah, di sini kita menerapkan keamanan port untuk antarmuka saklar berdasarkan persatuan yang ditentukan. Di sini kita akan gunakan nama antarmuka fast internet 05 untuk masuk ke mode konfigurasi, lalu aktifkan port untuk mode akses, aktifkan keamanan pelabuhan, tetapkan jumlah maksimum alamat MAC ketiga, konfigurasi alamat MAC secara statis ABBB 134, konfigurasi port untuk mempelajari alamat MAC tambahan secara dinamis dan menambahkan secara dinamis ke konfigurasi yang sedang berjalan, lalu kembali ke mode akses istimewa. Lalu di sini ada paket tracer ya, kita lewatin saja. Kita lanjut ke mitigate villain attacks. Di sini ada villain attacks review, dimana di sini kita sebagai ulasan singkatnya itu serangan lompat villain dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara berikut, yaitu memasukkan pesan DTP dari host yang menyerang, menimbulkan skala masuk mode trunking. Yang kedua, memperkenalkan saklar jahat dan mengaktifkan trunking. 3 adalah tipe lain dari serangan villain hopping adalah serangan double tagging atau double encapsulated. Lanjut kita adalah masuk ke step to mitigate villain hopping attacks. Di sini ada 5 langkah ya. Yang pertama itu menonaktifkan negosiasi DTP atau trunking pada port non-trunk dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka akses mode switch port. Yang kedua, menonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di VLAN yang tidak digunakan. Yang ketiga, secara manual mengaktifkan trunk pada port trunking dengan menggunakan perintah trunk mode switch port. Yang keempat, menonaktifkan negosiasi DTP atau trunking pada port dengan menggunakan perintah switch port non-negated. Yang kelima adalah setel VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1 dengan menggunakan perintah switch port trunk native VLAN. Di sini ada VLAN number. Nah, lanjut ke syntax checkernya. Nah, di sini kita akan masuk ke S1. Status port dari port adalah sebagai berikut. Port pas Ethernet 0/1 hingga 0/5 digunakan untuk trunking dengan sklar lain. Port fase Ethernet 0/5 hingga 0/9 tidak digunakan, dan port fase Ethernet 0/11 hanya adalah port aktif hingga digunakan. Gunakan fase Ethernet untuk masuk ke mode terbuka untuk terang. Lanjut kita mitigate DHCP attack. Nah, di sini
tinjauan serangan DHCP itu tujuannya dari serangan kelaparan DHCP adalah untuk membuat denial of service DOS untuk menghubungkan klien. Serangan kelaparan DHCP membutuhkan alat serangan seperti Gobbler. Ingatlah bahwa serangan kelaparan DHCP dapat dimitigasi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobbler menggunakan alamat MAC sumber unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Lanjut kita ke DHCP snooping. DHCP snooping ini adalah pengintaian DHCP tidak bergantung pada alamat MAC sumber. Sebaliknya, pengintaian DHCP menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Ini kemudian memfilter pesan DHCP dan membatasi lalu lintas DHCP dari sumber yang tidak terpercaya. Lihat nih gambarnya. Lalu kita masuk step to implement DHCP snooping. Langkahnya itu ada 4 langkah, yang dimana kita akan mengaktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah komplikasi global pengintaian IP DHCP. Yang kedua adalah pada port terpercaya gunakan perintah IP DHCP snooping trust interface configuration. Jika ada batasi jumlah pesan teman DHCP yang dapat diterima per detik pada port yang tidak dipercaya dengan menggunakan perintah konfigurasi yang terbuka atau IP DHCP snooping limit rate. Yang keempat, aktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping. Lanjut ke contoh konfigurasinya. DHCP snooping konfigurasi sampel di mana tabel ini untuk mencontoh pengintaian DHCP ini titik pada gambar. Perhatikan bahwa F0/5 adalah port yang tidak dipercaya karena terhubung ke EPC. F0/1 adalah port terpercaya karena terhubung ke server DHCP. Di sini berikut adalah contoh pengintaian DHCP DS1. Perhatikan pengintaian DHCP pertama kali diaktifkan, kemudian rentang muka hulu ke server DHCP dipercaya secara eksplisit. Selanjutnya rentang port internet dari F0/5 hingga F0/24 tidak dipercaya secara default sehingga batas kecepatan diatur ke 6 paket per detik. Akhirnya pengintaian DHCP diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50, 51 dan 52. Lanjut ke sintak checker mitigated DHCP. Sini kita akan masuki dan pengintaian secara global. Lanjut ke mitigate RP attacks. Di sini ada dynamic RP inspection atau inspeksi RP dinamis. Dalam serangan RP tipikal, pelaku ancaman dapat mengirim permintaan RP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC. Pelaku ancaman dan alamat IP gateway default untuk mencegah spoofing RP dan keracunan RP yang dihasilkan. Sebuah saklar harus memastikan bahwa hanya permintaan dan balasan RP yang valid yang diteruskan. Inspeksi RP dinamis saya memerlukan pengintaian DHCP dan membantu mencegah serangan dengan tidak menyampaikan permintaan RP yang tidak valid atau serampangan ke port lain di VLAN yang sama, jaga semua permintaan dan balasan RP pada port yang tidak dipercaya, memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengikatan IP ke MAC yang valid, menjauhkan dan mencatat permintaan RP yang berasal dari sumber tidak valid untuk mencegah keracunan RP. Adalah error menandakan termuka jika jumlah paket RP DAI dikonfigurasi terlampaui. Selanjutnya adalah implementasi guidelines, di mana kita mengaktifkan pengintaian DHCP secara global, mengaktifkan pengintaian DHCP pada VLAN yang dipilih, aktifkan DAI pada VLAN yang dipilih, mengkonfigurasikan atau terpercaya untuk pengintaian DHCP dan inspeksi RP. Selanjutnya ada ke DAI konfigurasi example. Contohnya itu pada topologi sebelumnya, satu menghubungkan 2 pengguna pada VLAN 10 dan akan dikonfigurasikan untuk mitigasi terhadap serangan spoofing RP dan keracunan RP. Seperti yang ditunjukkan pada contoh, pengintaian DHCP dilakukan DAI memerlukan tabel pengikatan pengintaian DHCP untuk beroperasi. Selanjutnya pengintaian DHCP dan inspeksi RP diaktifkan untuk PC di VLAN 10. Port uplink ke router dipercaya dan karenanya dikonfigurasi sebagai terpercaya untuk pengintaian DHCP dan pemeriksaan RP. Nah, ada juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksa alamat MAC dan IP tujuan. Sumbernya itu MAC destination MAC, source MAC, dan IP address. Lanjut kita ke mitigate STP attacks. Di
sini ada purpose and BDU guard atau penjaga BDU. Yang berupa penerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol STP untuk melakukan serangan dengan spring road bridge dan mengubah topologi jaringan untuk memitigasi serangan manipulasi spanning tree protokol STP. Gunakan penjaga port fast dan bridge protokol pada unit BDU, yaitu port fast dan BDU guard. Port fast agar menghadirkan termuka yang dikonversi sebagai port akses ke status penerusan dari status panggilan melewati status pendengarkan dan belajar, berlaku untuk semua pengguna akhir. Pesannya hanya boleh kepada port yang terpasang ke perangkat akhir. Penjaga PPDU guard atau penjaga PPDU segera kesalahan mendengarkan port yang menerima PPDU seperti port fast. Penjaga PPDU hanya boleh dikonversi pada termuka pasang. Lanjut itu mengkonfigurasi port fast. Port fast membiarkan pesawat mendengarkan dan belajar STP. Untuk minimalkan waktu port akses harus menunggu STP untuk berkumpul. Jika port fast diaktifkan pada port yang terhubung ke switch lain, ada risiko membuat loop spanning tree. Lalu mengkonfigurasi BPDU guard, yaitu meskipun fase dengan termuka akan tetap dengan PPDU yang tidak terduga mungkin tidak sengaja atau bagian dari upaya tidak sah untuk menambah saklar ke jaringan. Nah, BPDU dapat diaktifkan pada port dengan menggunakan spanning tree body guard. Mengaktifkan perintah konfigurasi termuka alternatifnya digunakan perintah konfigurasi global default port body guard spanning tree untuk mengaktifkan penjaga PPDU secara global di semua port yang mendukung port fast. Lanjut kita ke modul praktis di sini. Langsung ke wadid ini. Di sini wadid. Nah, di sini apa saya yang belajar guna. Di sini kita mempelajari semua port switch termuka zaman sebelum set digunakan untuk penggunaan produksi. Metode paling sederhana dan paling efektif untuk mencegah serangan overflow tabel alamat MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Secara default, port switch layer 2 diatur ke otomatis dinamis ranking on. Saklar dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang alamat MAC pada port aman dengan salah satu dari 3 cara: dikonfigurasi secara manual, dipelajari secara dinamis, dan dipelajari secara dinamis melekat. Penuaan keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat aman statis dan dinamis pada port. Dapat digunakan pada port. Dua jenis penuaan didukung per port, absolut dan tidak aktif. Jika alamat MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port. Secara default, port memasuki status error disable ketika sebuah port dimatikan dan tiba dalam status error disable. Tidak ada lalu lintas yang digunakan atau diterima pada port tersebut. Untuk menambah penata keamanan port saklar digunakan perintah support security. Di sini ada mengurangi serangan lompatan VLAN, yaitu pertama menandakan negasi DTP pada port non terang, habis itu menonaktifkan port yang tidak digunakan, habis itu setelah manual mengaktifkan link terang pada port ranking, pada menonaktifkan negasi DTP pada port ranking. Yang kelima, atur VLAN asli ke VLAN selain VLAN 1. Lalu di sini langkah-langkah untuk mengaktifkan pengintaian DHCP. Langkah satunya itu enable mengaktifkan pengintaian DHCP pada port terpercaya gunakan perintah lalu interface konfigurasi, batasi jumlah per detik port yang tidak dipercaya. Yang keempat, aktifkan pengintaian dari melalui VLAN dengan VLAN. Lanjut di sini
juga dapat dikonfigurasi untuk memeriksakan alamat MAC dan IP tujuan atau sumber destination MAC, source MAC, dan IP address, di mana destination MAC itu memeriksa alamat MAC tujuan di header Ethernet terhadap alamat MAC target di badan LP, laju MAC sumber periksa alamat MAC sumber di header Ethernet terhadap alamat MAC pengirim di badan LP. Ada IP address itu memeriksa badan LP untuk alamat IP yang tidak valid dan tidak diharapkan alamat 0.0.0.0 dan 255.25.25.25 dan semua alamat multicast IP. Di sini untuk mengidentifikasi serangan manifold spanning tree, protokol ini gunakan menjaga portfast dan bridge protokol data unit atau BPDU, ada portfast dan BDU guard, di mana portfast segera membawa termuka yang dikonfigurasi sebagai akses dan atau port ke status penulisan dari status panggilan melewati status mendengarkan dan belajar, berlaku untuk semua port di endpoint. Lalu ada penjaga BPDU atau BPDU guard, segera melaksanakan menonakkan port yang menerima BPDU seperti port fast. Penjaga BPDU hanya boleh dikonfigurasi pada antarmuka yang terpasang ke perangkat akhir. BPDU guard dapat diaktifkan pada port dengan menggunakan spanning tree body guard enable. Perintah konfigurasi termuka alternatifnya gunakan perintah konfigurasi global default port fast body guard spanning tree untuk mengaktifkan penjaga BPDU secara global di semua port yang mendukung port fast. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di modul 11 ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.